Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman yang di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Gimana nih kabarnya Mas Tio? Puji Tuhan, baik. Bagaimana Mbak Arimbi kabarnya hari ini? Sangat luar biasa. Gimana Mas Aldo? Oke teman-teman, untuk memulai Komra pada sore hari ini, biar makin bersemangat, kita menyanyiin lagu apa Mas Tio? Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, sebelum memulai Komra pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan Komra pada sore hari ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah persekutuan pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke nih Mas Tio kan udah nyanyi, udah berdoa juga. Biar makin semangat kita mau bagi berkat dulu. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa bagi berkat di kolom komentar ya. Dengan hashtag bagi berkat cantik. Yang nggak bagi berkat nggak cantik. Oke, bagi berkat dimulai dari aku dulu ya Mas Tio. Siap. Shalom. Shalom. Berkat saya pada minggu ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menjadi MC di Komraza. Lalu sekolah saya kembali PTM 50% lagi. Gak asik soalnya bestie saya tuh ada di sesi 2 gitu ya. Udah sih cukup gitu aja. Ya, terima kasih Mbak Rimbi. Ya sama-sama. Selanjutnya saya mau bagi berkat. Shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya hari ini, puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Terus puji Tuhan juga diberi kesempatan untuk menjadi MC pada Komra pada sore hari ini. Dan dapat bersekutu bersama dengan teman-teman lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Tio. Oke selanjutnya Mas Aldo mau bagi berkat juga ya. Silahkan Mas Aldo. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya hari ini puji Tuhan masih diberi kesehatan dan puji Tuhan juga pada hari ini ditunjuk menjadi pemusik dan besok saya akan mengikuti UKK dan saya minta doanya pada teman-teman. Oke nih Mas Tio, terima kasih kepada Mas Aldo. Selanjutnya kita mau ngapain nih Mas Tio? Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya nyanyi dulu ya Mbak Rimbi. Oke Mas Tio, kita menyanyi apa ya ini? Kita mau menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menemani. Betapa aku dalam hidupku ini
terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepada Bu Dona dipersilahkan. Selamat mendengarkan firman teman-teman. Ya, terima kasih untuk anak-anakku dari remaja GKJ Wonosari yang telah mengundang saya untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya senang sekali bisa bergabung dengan remaja GKJ Wonosari untuk belajar tentang firman Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mampu untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul meskipun secara online untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami, berikan hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk belajar dan mendengarkan. Amin. Terima kasih. Nah, bacaan kita pada sore hari ini, dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Dengan perikop yang pertama, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi,
maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian bacaan kita dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Nah, di sini tema yang kita ambil dari sinode itu adalah bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi musuh. Sekali lagi, mengasihi musuh. Nah, sekarang coba kita bayangkan ya. Jangankan dengan jangankan dengan orang musuh kita misalnya ya. Dengan orang yang kita tidak suka saja. Misalnya suatu saat kita papasan gitu ya, terpaksa papasan. Pasti kita akan berusaha mencari jalan lain. Ya, berusaha cari jalan lain atau bahkan kalau perlu kita langsung putar balik biar nggak ketemu orang yang tidak kita sukai itu. Kalau terpaksa harus tetap papasan, paling kita juga jalannya sambil buang muka, tidak mau tahu gitu. Itu dengan orang yang tidak kita sukai. Nah, sekarang bagaimana dengan musuh? Orang yang kita tidak sukai aja kita tidak mau ketemuan ya, tidak mau melihat bahkan. Nah, sekarang kita diminta untuk mengasihi musuh. Dengar kata musuh, yang terbayang biasanya kita ingat kita punya musuh misalnya ya. Mudah-mudahan anak-anak kami di sini tidak ya. Nah, seandainya misalnya kita ada musuh, yang kita ingat biasanya adalah perasaan kesal, sebel, benci dengan musuh itu tadi. Ya, ingat kata-katanya yang bikin kita itu rasanya sakit hati, ingat tingkah lakunya, ingat gerik-geriknya yang membuat kita tidak suka, tidak nyaman dengan musuh kita itu tadi. Tapi sekarang kita diminta untuk mengasihi musuh. Dalam bayangan kita tuh musuh itu kan harusnya dilawan, ya, dihajar malah kalau perlu seperti itu. Tapi sekarang kita belajar justru dikatakan Tuhan di situ, kasihilah musuhmu. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Mungkin enggak sih? Bisa enggak sih mengasihi musuh itu? Nah, satu hal yang harus kita ingat. Jangan pernah kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita mengaku sebagai orang Kristen kalau kita tidak bisa mengasihi musuh kita. Karena ajaran Tuhan yang paling utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi siapapun itu. Ya, mengasihi itu tidak ada batasannya. Cinta kasih, rasa kasih sayang terhadap orang lain itu tidak ada batasannya. Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia. Artinya selama dia itu manusia, siapapun itu, kita wajib mengasihi. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, dimanapun kita belajar untuk mengasihi. Susah kan ya? Lah musuh kok dikasihi? Yang ada biasanya di perasaan kita itu dendam. Ya kan? Dendam. Sampai di pikiran kita sampai ada tersimpan gini. Tunggu satu saat pembalasanku, catat itu. Ya, pasti akan saya balas kamu itu. Itu di dalam hati kita akan seperti itu. Tapi ketika dendam itu dipelihara, maka itu tidak akan selesai nantinya. Ya, di satu kisah ketika dari bapaknya punya dendam terhadap ada orang lain itu ya, terhadap temannya, dia cerita ke anaknya, pokoknya saya nanti suatu saat saya harus membalas dendam saya ini. Kalau saya tidak bisa membalas dendam, kamu yang harus meneruskan, menyelesaikan dendam bapak. Akhirnya dendam itu turun ke anaknya. Anak-anak yang sebenarnya tidak tahu permasalahan apa, pokoknya dendam itu harus diselesaikan. Begitu seterusnya, akhirnya masalah tidak selesai, dendamnya terus turun-temurun dan tidak
tidak akan selesai-selesai. Karena itu Tuhan mengajarkan mengasihi, ya, mengasihi musuh kita, karena dendam itu tidak akan berkesudahan dan malah akan mematikan. Ya, mematikan kehidupan kita, mematikan lingkungan kita, tempat kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Jadi memang sulit, ya. Nah, di bacaan kita tadi dikatakan, ketika kita berbuat baik pada orang yang memang sudah baik buat kita, apa bedanya dengan orang lain? Ya kan? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, karena memang orang itu sering juga memberi kepada kita. Ketika kita menolong orang lain, karena memang orang lain itu suka menolong kita misalnya. Terus apa bedanya kita dengan orang lain? Sama aja, kualitas kita cuma B aja kalau kayak gitu itu, ya. Padahal Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan punya kualitas yang jauh lebih baik lagi. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kualitasnya nggak boleh cuma B, kualitasnya harus A+. Kalau orang lain berbuat baik karena dia sudah sering dapat berbuat baik dari orang itu, maka kita berbuat baik tanpa perlu harus berpikir orang itu akan berbuat baik pada kita. Ya, jadi kita berbuat baik ya memang karena kita harus berbuat baik. Kita menolong karena memang kita harus menolong. Kita mengasihi, kita mengampuni ya memang karena kita harus mengasihi dan mengampuni. Tidak ada hitungan timbal balik. Kasih Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi kalau ada sesuatu, misal ada teman, ada orang lain yang kesusahan, terus mau ditolong, kose orang ini aja nggak kenal kok sama saya, orang ini pernah menyakiti saya, kok sekarang saya harus menolong, tunggu dulu. Nah, tidak seperti itu. Mengasihi, menolong, siapapun itu tidak ada batasannya. Mengampuni, mengasihi musuh itu juga tidak ada batasannya. Nah, mungkin kita, ya ampun, mengasihi musuh kok susah banget ya. Bagaimana kita mau mengasihi sementara kita ingat banget ini musuh kita tuh punya sesuatu yang bikin kita sakit hati banget. Gimana mau mengasihinya? Maka kita coba dulu ke diri kita. Ya, dicoba dulu ke diri kita. Kita menyadari, kita menerima. Ya, kita menerima. Iya nih, emang ini teman saya ini dulu pernah menyakiti saya. Pernah ngomongin saya yang gak benar, ngomong begini padahal saya tidak seperti itu. Jadi saya sakit hati, saya dendam, saya jadi musuhan sama itu. Nah, sekarang coba kita tahu, oh iya teman kita seperti itu. Tapi kemudian kita coba sadari, ya kita coba sadari, oke, dia pernah berbuat salah seperti itu. Dia pernah membuat saya tidak nyaman seperti itu. Tapi kalau itu terus saya simpan di dalam pikiran saya, terus menerus, itu akan membuat saya menjadi sakit terus menerus. Kenapa sekarang tidak saya mencoba menerima? Ya, menerima, oke, teman saya memang seperti itu. Dulu dia berbuat seperti itu, saya berharap dia akan jadi lebih baik. Saya mencoba belajar untuk mengampuni, memaafkan dia. Karena saya juga merasa bahwa saya tidak baik-baik amat. Seperti tadi dikatakan, jangan gunakan ukuranmu untuk mengukur orang lain. Karena mungkin ada sesuatu yang teman kalian itu tidak tahu sehingga dia mengucapkan atau berbuat yang menurut kalian menyakitkan misalnya. Jadi coba dikembalikan ke diri kita sendiri dulu. Oh iya, mungkin dulu dia seperti ini, mungkin dia seperti ini. Karena itu sekarang kita coba berdamai dengan diri kita sendiri, mencoba menerima, memaafkan. Kemudian perlahan-lahan itu nanti kita lepas sedikit demi sedikit, kemudian kita bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi siapapun. Ingat tadi itu,
Kualitas anak-anak Tuhan bukan kualitas biasa saja, bukan kualitas yang B aja. Kualitas anak-anak Tuhan adalah kualitas yang prima, yang hebat. Orang lain mengampuni, orang lain mengasihi karena memang dia biasa. Dia mau menolong karena biasa ditolong. Kalau kita tidak, kita menolong memang harus karena memang Tuhan mengajarkan kita harus menolong. Kita mengasihi karena memang kita harus mengasihi. Tidak ada perhitungan imbal balik. Lakukan sesuatu itu karena Tuhan. Lakukan sesuatu itu karena Tuhan sudah menyampaikan, mengajarkan kepada kita. Jadi buat anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama belajar, kita pasti bisa. Ya, mengampuni, mengasihi musuh bukan impossible, tetapi possible. Kita pasti bisa untuk belajar mengampuni, mengasihi musuh-musuh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini bisa menguatkan kita, bukan hanya sekedar untuk kita dengarkan ya, tapi betul-betul kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bu Duna atas firman yang sangat luar biasa. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga persekutuan kami ini berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati dan sertai agar lancar selalu, terselip dosa dan kesalahan mohon Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, habis ini kita mau ngapain nih Mas Tio? Kita mau menutup acara persekutuan Komra pada sore hari ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi apa Mbak Rimbi? Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan persekutuan Komisi Remaja pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan masih ada Komra ya di jam yang sama, di hari yang sama yaitu Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa komen ya bagi berkat cantik. Oke, selamat apa ya Mas Tio? Selamat apa ya? Selamat sore. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.